Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa dan calon pendidik dan para pendidik yang berbahagia, kita lanjutkan kembali materi kita. Pada pertemuan terakhir kita sampaikan tentang kritik terhadap positivisme, yang intinya bahwa positivisme itu kurang dapat mengungkap sesuatu yang tersembunyi yang ada pada diri manusia atau mengungkap inti permasalahan. Kemudian yang kedua, ringkasnya terlalu menyederhanakan permasalahan, ya. Dan yang ketiga, jawaban tunggal, ya, lebih cenderung pada satu kesimpulan yang konvergen. Meskipun itu sebenarnya saya sendiri kurang sepakat, itu merupakan satu kelemahan, ya. Tapi itu ijtihad, ya, itu ijtihad, jadi tidak menjadi soal. Nah, maka kemudian orang mengusulkan satu pendekatan pasca positivisme yang dikenal dengan pendekatan post-positivisme. Dengan pendekatan ini orang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Kemudian yang kedua, memandang suatu peristiwa secara menyeluruh, ya, secara holistik, melekat pada konteks yang konteks yang dialami oleh objek yang diteliti, atau yang melekat di konteks tersebut, ya, konteksnya dalam keadaan seperti apa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sifatnya memahami makna, bukan menguji hipotesis. Apa yang fenomena yang ada itu kita pahami, kita ungkap. Sementara kalau penelitian positivistik, kita sudah punya satu teori yang itu punya jawaban sementara atas suatu permasalahan, lalu kita cari jawabannya lewat lapangan. Sementara kalau positivisme itu ada satu permasalahan, kemudian kita mencoba untuk mengungkapnya, apa yang tersembunyi di dalamnya, ya. Nah, salah satunya adalah penelitian naturalistik, ya. Penelitian naturalistik itu memiliki setting penelitian apa adanya, tidak ada manipulasi keadaan, natural setting. Apa yang kita terima di lapangan ya seperti itu, itulah yang akan kita teliti, tidak ada perlakuan apapun, tidak ada intervensi apapun dari peneliti. Kemudian instrumennya, kalau penelitian positivistik itu menggunakan satu instrumen yang valid, yang kita validasi, yang kita pikirkan, kita ukur reliabilitasnya, maka dalam penelitian naturalistik, peneliti itu sebagai instrumen utama. Nah, pertanyaannya, validasinya ada apa tidak, ya, sebatas peneliti itu ahli di bidangnya, atau semakin banyak hasil karya misalnya yang dilahirkan oleh peneliti, maka semakin valid, ya. Misalnya sama-sama menggeluti di bidang pendidikan inklusi, yang satu orang belum pernah membuat satu karya tulis dan melakukan penelitian, tetapi yang lainnya lebih sering melakukan penelitian dan menghasilkan jurnal ilmiah. Tentu validitas manusianya menjadi berbeda sebagai manusia yang itu juga sebagai instrumen utama. Nah, orang tersebut nanti akan dibantu, atau human instrumen itu nanti akan dibantu dengan lembar observasi, alam rekam suara, rekam gambar, angket demografi, dan kamera, ya. Misalnya itu, ya, misalnya alat bantunya. Kemudian dalam penelitian ini sangat penting memperhatikan proses dan produknya.
Kemudian data yang diperoleh ada data langsung atau data primer. Kemudian ciri yang selanjutnya ada triangulasi metode atau sumber data. Ya. Misalnya mengecek, kalau triangulasi metode misalnya ketika dicari tahu lewat angket itu sinkron dengan kalau dicari tahu lewat hasil pengamatan atau juga hasil wawancara. Triangulasi sumber data misalnya jika ditanya pada beberapa orang maka informasinya menghasilkan satu informasi yang sama, itu namanya triangulasi metode. Suatu fenomena yang muncul pada suatu site penelitian, letak pada suatu lokasi penelitian, ketika seseorang tanya kepada kepala sekolah, kepada guru, juga kepada orang tua tentang sesuatu dan ketiganya memberikan satu jawaban yang sama, maka itu valid, informasinya valid. Sehingga itu kita lakukan, seperti itu kita lakukan, namanya melakukan triangulasi, triangulasi sumber data. Kemudian subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti, lalu mengutamakan perspektif emik, mementingkan pandangan responden dan seterusnya. Ya, apa yang keluar dari diri responden itu menjadi satu hal yang sangat kita hargai, apapun latar belakang mereka, dan itu menjadi data yang mendukung penelitian. Samplingnya tidak random, tidak besar, ya, tetapi purposif. Purposif itu sebagaimana namanya, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Purposive sampling. Ya, tujuan apa? Kalau misal tujuannya untuk mencari tahu tentang proses pembelajaran di sekolah inklusi misalnya tentang IPA, maka samplingnya berarti guru. Kalau misalnya yang kita cari tahu itu pembelajaran IPA di kelas tinggi, ya berarti ya hanya kelas tinggi saja, guru-guru kelas tinggi saja yang menjadi sampel. Ya. Nah, sampai di sini kita bisa tarik simpulan. Ada dua pendekatan penelitian, yaitu positivistik yang sering kita sebut dengan kuantitatif, dan post positivistik yaitu penelitian kualitatif atau naturalistik yang disebutnya. Nah, di mana penelitian tindakan kelas? Ya, penelitian tindakan kelas itu merupakan penelitian dengan paradigma post positivistik. Dan tetapi ada satu aspek memberdayakan atau empowering, ya, lebih memberdayakan apa yang potensi yang ada di objek, di subjek penelitian. Misalnya guru siswa itu kita berdayakan, ya. Bukan kita satu beri tindakan dari peneliti, tapi yang memberi tindakan adalah guru. Dan itu akan kita bahas di tempat yang lainnya. Kesimpulan kita untuk materi ini adalah terkait dengan dua buah pendekatan tadi. Ya. Tidak ada mana yang bagus dan jelek, ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, sehingga tidak perlu kemudian yang kuantitatif minded kemudian merendahkan yang kualitatif minded, demikian juga sebaliknya, ya masing-masing ada satu kelebihan, ada satu kekurangan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendekatan penelitian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.